Maraknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali yang kemudian diunggah di media sosial ini kemudian menjadi sorotan. Ya, kelakuan buruk WNA di Bali ke media sosial akan berdampak buruk pula pada citra pariwisata Bali. Unggahan media sosial terkait kelakuan meresahkan wisatawan asing di Bali akan berimbas pada sektor pariwisata. Menurut Kepala Divisi Imigrasi Provinsi Bali, masyarakat Bali bisa melaporkan pada laman kantor imigrasi Bali. Berdasarkan data imigrasi Bali, kunjungan wisatawan di Bali mengalami penurunan. Pada bulan Februari lalu, kunjungan wisatawan ke Bali berkurang hingga 320 orang. Kepada masyarakat, saya menghimbau agar tidak sungkan-sungkan, tidak takut-takut untuk melaporkan segala kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh WNA khususnya di wilayah Bali. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak memviralkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Langsung datang ke kantor-kantor imigrasi atau melapor melalui laman-laman pengaduan yang sudah kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui upaya penertiban turis nakal di Bali, kita akan bergabung dengan koresponden B-Universe, Masih Sinko. Masih, kalau kita lihat beberapa upaya dilakukan dan ini untuk mengatasi tentunya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali. Apa saja tentunya upaya penertiban yang dilakukan pemerintah Bali atau pemerintah setempat terhadap turis-turis nakal ini sejauh ini? Ya, selamat sore. Mulai hari ini Kepolisian Polda Bali, Satpol PP Provinsi Bali serta Imigrasi Denpasar telah mempersiapkan sekitar 575 personil gabungan untuk melakukan penertiban terhadap wisatawan asing yang melakukan pelanggaran di Bali. 575 personil ini terbagi dalam 3 kelompok seperti itu. Kelompok pertama untuk penertiban wisatawan yang melanggar lalu lintas di Bali dan kelompok kedua yang pelanggaran lalu lintas di Bali, di mana hal tersebut akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan kelompok kedua akan ditangani oleh imigrasi Denpasar maupun imigrasi Ngurah Rai dan imigrasi Singaraja seperti itu, untuk melakukan penertiban terhadap wisatawan asing yang melanggar visa maupun overstay ataupun melanggar visa mereka, di mana mereka menggunakan visa on arrival atau visa wisata, tapi mereka melakukan visa untuk melakukan kegiatan kerja. Ini ditertibkan oleh pihak imigrasi di Bali. Sedangkan untuk kasus kriminal sendiri akan ditangani oleh pihak kepolisian Polda Bali. Memang hingga saat ini personil kepolisian sudah melakukan penertiban tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Namun hingga saat ini selama operasi cipta kondisi ini yang dimulai pada hari ini sampai seminggu ke depan, pihak kepolisian, Satpol PP maupun imigrasi, jika ada menemukan adanya pelanggaran administrasi, overstay, ataupun pelanggaran lainnya yang merasa dianggap berat, maka pihak imigrasi tidak segan-segan untuk melakukan deportasi kepada warga negara asing yang melanggar aturan di Bali. Demikian. Ya, Mansi, tadi Anda katakan bahwa saat ini tengah berlangsung terkait dengan operasi cipta keamanan atau yang dapat membuat atau menekan urah dari warga asing ini yang membuat resah warga Bali. Sejauh ini apakah tadi Anda katakan salah satu sanksi tegasnya adalah deportasi. Tapi dari sejauh ini apakah memang sudah ditemukankah warga negara asing kembali atau bule-bule yang nakal ini? Ya, memang selama tahun 2023 ini sudah 63 orang warga negara asing yang telah dideportasi oleh imigrasi, baik imigrasi Denpasar, imigrasi Ngurah Rai maupun imigrasi Singaraja. 63 tersebut memang telah melakukan pelanggaran seperti pelanggaran visa atau overstay atau melakukan visa kerja, mereka menggunakan visa wisata tapi dalam pelaksanaannya mereka menggunakan visa kerja seperti itu. Namun hingga saat ini dalam pelaksanaan operasi cipta kondisi ini, pihak kepolisian masih tetap melakukan pencarian seperti itu. Jika seandainya ada pelanggaran-pelanggaran visa,
mereka akan melakukan deportasi seperti itu. Namun ironisnya lagi, bagi para pelanggar lalu lintas, khususnya para pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh para wisatawan di Bali saat ini adalah mereka adalah para pemula yang baru belajar menggunakan mengendarai sepeda motor gitu. Mereka mencoba untuk melatih di tempat parkir umum seperti itu. Setelah mereka mencoba untuk bisa mengendarai sepeda motor, mereka mencoba untuk mengendarai di lalu lintas umum. Hal ini tentu akan membawa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, baik yang menimpa warga domestik yang melintas di jalan maupun menimpa wisatawan itu sendiri. Hal ini memang sangat riskan jika seandainya dibiarkan seperti itu. Makanya kita berharap bahwa selama operasi dalam sepekan operasi ini diharapkan bisa menertibkan semua wisatawan asing yang melanggar lalu lintas. Jika seandainya ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian akan merekomendasikan kepada imigrasi apakah ini termasuk kategori pelanggaran berat atau tidak. Jika seandainya ada pelanggaran berat, maka akan dilakukan deportasi seperti itu. Namun dalam penerapan ini, langkah penerapan ini akan dilakukan dengan menggunakan peraturan gubernur seperti itu. Dalam pelaksanaannya, peraturan gubernur ini tidak ada sanksi, jadinya pihak kepolisian yang dilakukan adalah upaya pendekatan agar mereka tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran visa, ataupun pelanggaran tempat usaha yang dilakukan secara ilegal. Demikian. Baik, Mansi, terima kasih tentunya atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan koresponden B Universe Masin Singko langsung dari Denpasar, Bali.